A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada ilmu kecuali datangnya dari Allah, tidak ada juga kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Makan kepiting di Pulau Karimunting. Pantun ini lama sekali loadingnya. Makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Gitu kira-kira. Apa? Makan kepiting di Pulau Karimunting. Lanjut. We are nothing, Allah is everything. Karena makan kepiting di Pulau Karimunting inilah kita bahas juz 27 hari ini, ayat 50. Fafirru ilallah. Bersegeralah, datang, lari. Apa bahasanya? Berdebus kalau bahasa Pontianaknya. Berdebus itu bahasa Melayu ortodok. Ada yang orang Melayu sini? Bang Sam ngerti berdebus, Bang Sam? Itu lari yang kakinya udah hampir tidak nyentuh tanah gitu. Apa? Iya, kalau bahasa Pontianaknya berdebus. Kalau Bugisnya apa? Lari dengan high speed gitu. Kecepatan penuh. Itu fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Bersegeralah, cepat-cepatlah balik ke Allah. Karena balik ke Allah ada dua cara. Satu pakai rezeki, pakai syukur. Yang kedua orang bisa balik ke Allah pakai pintu masalah. Yang paling banyak? Kok antum pede sekali ngomongnya? Nggak jawab pintu syukur. Maka kalau orang tuh lagi dikasih masalah, biasanya baik. Apa? Dikasih masalah, biasanya baik. Cium tangan bolak-balik, sopan, sujudnya tuh santun sekali gitu. Air matanya tuh keluar beneran gitu. Kalau punya, ini untuk yang paham-paham aja, apa? Untuk yang paham-paham aja. Tapi kalau dari mulai di atas, mulai naik, mulai berkibar, biasanya lupa. Makanya ada beberapa level hari ini yang sering dibahas orang, ada NPD istilahnya, ada flying victim. Nah, saya mau mengenalkan satu lagi namanya flying fox gitu. Apa namanya? Ya, serigala terbang. Jadi dia lebih hebat lagi mainnya, bukan hanya sekedar mengaku korban, tapi di atas itu lagi. Namanya flying fox. Oke, fafiru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Bukti kita tuh lemah, Bang Kakak. Kita hanya bisa sampai ngasih peringatan aja. WhatsApp, voice note, posting di Instagram atau apa. Cuma sampai situ aja. Jadi A, B, C, D. Apa? A, ajak baik-baik. B, bicarakan baik-baik. C, contohkan baik-baik. D, doakan yang baik-baik. Udah sampai situ aja. Nah, sekarang saya tambah E. Apa E? Enggak mau ya udah. Apa? Jadi apa tugas kita? A, B, C, D. E, enggak mau ya udah. Tukang-tukang, sholat ya, ini saya kasih sarung, kata Bang Tomar kan? Kan saya nonton tuh. Bagikan ini, sholat kalian semuanya. Saya enggak mau, enggak apa-apa rumah saya enggak selesai. Yang penting ini pekerjaannya harus sholat. Kalau sudah dikasih sarung dan dia enggak berubah, ya sudah, kita cari tukang lain. Very good, very fine. Enggak mau ikut cari yang lain. Simple banget hidup ini. Ini lakum minhu nadhirum mubin. Nah, kalau antum pernah dengar kalimat sampai jumpa di Baitullah, pernah dengar? Sering ya, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Nanti saya mau nawarkan satu lagi, tambahan udah pernah saya sampaikan. Ada satu lagi, Bang. Ustaz Faru. Sampai jumpa di akhirat. Apa? Alam ya'tikum nadhir, kata Allah. Tidakkah datang pemberi peringatan? Itu yang kita baca tiap malam di Al-Muluk. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Udah datang itu. Apa pemberi peringatan? Fakadzabna. Tapi kami dustakan. Jadi tugas kita tuh bukan ngerubah. Nah, kenapa banyak orang-orang hari ini capek atau berhenti berdakwah kan? Dicaci tidak tumbang, dipuji nggak pantas. Coba bilang. Kan ada kan yang kayak gitu kan? Dipuji dia nggak, dicaci dia nggak tumbang, disindir-sindir, dikritik nggak mempan. Ya dipuji juga orang pantas gitu. Nah, orang kayak gini nih makin nggak tahu diri, makin nggak ngerti, makin nggak paham. Nah, tugas kita enaknya kita dikasih amanah sama Allah. Tugas kita hanya sampai pada level nadhir. Apa makna nadhir? Apa artinya nadhir? Kasih tahu, sampaikan. Ustadz begini, Bang begini, Kak begini. Kakak berubah, alhamdulillah. Enggak pun, enggak ada masalah. Jadi kakak-kakak jangan baper gitu. Ustaz, suami saya enggak bisa berubah, Ustaz begini-begini. Ya kakak bukan Asia yang suaminya Firaun. Enggak ngaku Tuhan kan suami kakak, paling main judi online ya dia.
Walaupun Asia akhirnya meninggal, mati juga gitu. Tapi minimal Asia tuh punya opportunity masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Istri Ustadz kok gitu? Oh, istri Nabi ya pembangkang. Anak Ustadz kok gitu? Anak Nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh. Nabi Lut lah ya, Nabi Nuh. Anaknya enggak mau naik. Tapi tetangga kita bikin sekolah, namanya sekolah Kanan. Saya bilang jangan situ ya. Itu sekolah anak durhaka tuh. Sekolah Kanan. Nama sekolahnya Kanan. Ya, dekat sini. Muslim. Enggak lah. Punya mereka. Jangan situ ya, itu sekolah. Saya bilang kalau dalam Islam itu sekolah anak durhaka gitu. Ya, ada Universitas Fir'aun. Udah ada Om Fir namanya, Om Fir'aun. Jadi biar agak keren dia namanya Om Fir gitu. Jadi kalau ke Mesir tuh ya ketemu sama Om Fir. Oke ya, clear ya. Fafiru ilallah ini nadirun, inni lakum minhu nadirun mubin. Kita masuk ke ayat 55. Jadi 51, 55, lompat. Karena band pembuka jadi saya harus pakai timer. Nanti yang ditunggu bukan saya gitu. Udah dapat ayat 55-nya? Abang kakak 51 ya, surah 51, ayat 55. Wa dzakir, apa? Fa inna dzikra tanfa'ul, anu garis bawahi kata-kata mukmininnya. Yang bisa dapat peringatan, yang bisa tersentuh hatinya oleh peringatan yang pahit, keras, enggak enak, enggak nyaman tuh hanya yang punya iman. Munafik enggak bisa, kafir enggak bisa. Enggak boleh bilang kafir. Kafir gitu pelan-pelan. Enggak boleh bilang kafir. Fasik enggak bisa. Jadi kenapa ada orang bilang ini, Ustaz, saya udah coba ingatkan Ustaz. Tapi kok dia enggak berubah-berubah, Ayaman? Loh, yang Allah mention itu hanya tanfa'ul mu'minin. Hanya orang beriman lah yang masih ada iman dalam hatinya yang bisa terima nasihat. Ini riba haram, zina haram, jangan coba-coba. Harga mati nih dari dulu. Babi itu enggak boleh. Babi itu enggak boleh. Haram, enggak boleh. Enggak ada haram dikit, enggak ada. Ini riba lil maslahat. Ada enggak, Ustaz? Saya dengar itu rasanya saya cincang orangnya. Tapi bagi dia benar gitu. Kan ada serupa tapi, ya ulang, serupa tapi tak sama. Benar, kebenaran, pembenaran, dibenar-benarkan, merasa benar. Nah, bedahlah tuh. Serupa tapi tak sama. Mirip semua. Ayo ulang. Benar, kebenaran, pembenaran, dibenar-benarkan, merasa benar. Ayo, rokok hukumnya apa? Tergantung yang ngasih fatwa dong. Iya, tempat lain makruh. Tempat lain ada yang bilang ini ada kemaslahatannya juga. Jadi kata Kiai Hasan waktu anak 2003 Ustaz enggak jadi haji. Kiai Hasan bilang, kan saya bilang Ustaz saya enggak ada niat untuk bohongin Kiai. Saya bilang memang enggak bisa dapat haji, saya 2003 enggak jadi berangkat. 2004 baru bisa. Kiai Hasan saya kira marah tuh. Karena kan anak izin pulang naik kapal pulang balik lagi kan. Kata Kiai Hasan malah ketawa. Saya kira saya kena marah atau apa kan. Kiai Hasan bilang, "Ya kamu, ya begitulah dunia," kata Kiai Hasan. Kalau kamu mau cari keadilan, kamu harus mati dulu. Kan yang adil cuma Allah. Tidak ada keadilan di dunia ini. No justice in this world. Gitu bahasa kampungnya Bang Banjir ya, Bang Udin. Tidak akan pernah antum ketemu yang namanya keadilan. Tidak ada. Mau mati. Nah, fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tugas kita sebagai orang yang mungkin dititipkan sedikit ilmu sama Allah, sampaikan baik-baik, kasih tahu Kak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Baik. Yang mana tuh Kak? Masih ingat Kak? Nih, ayo semuanya, Allah Maha Baik. Allah tolong saya. Ini zikirnya kakak-kakak sambil jual goreng pisang di tepi jalan. Allah Maha Baik, Allah tolong saya, Allah Maha Baik, Allah tolong saya. Ya Allah beli dagangan saya, Allah. Itu yang saya baca waktu saya jual nasi kuning di pinggir jalan. Alhamdulillah enggak laku. Tutup husnul khotimah. Apa? Nasi goreng nasi kuningnya Wawa tuh tutup, alhamdulillah. Jual bubur ayam kampung, alhamdulillah tutup juga husnul khotimah. Wiridnya sama sampai sekarang. Allah Maha Baik, Allah tolong saya, Allah Maha Baik, Allah tolong saya. Allah tuh kalau mau ngerubah nasib kita tuh suka-suka Allah aja. Mudah sekali. Yang di bawah naik ke atas, melambung tinggi bisa. Yang di atas tinggi jatuh sejatuh-jatuhnya, hancur lebur bisa juga. Terlalu mudah bagi Allah. Apa? TMBA, coba bilang. Apa TMBA? Semua. Nggak ada yang skor akhir tuh nggak ada. Oke, nah puncak ayat ini apa Bang Kakak? Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi waktu di ayat 55 ini nanti Abang Kakak, begitu kita
Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Disambung dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya mau nekankan ayat yang 57 sebenarnya tadi. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Zakat, infak, sedekah, wakaf kita tidak bikin Allah tambah kaya. Pelit dan kedekut bakhil syuhnya kita tidak bikin Allah jatuh miskin. Minimal Bang Kakak, masukkan ke dalam hati bahwasanya Allah tuh tidak perlu saya gitu. Dan jangan juga ngerasa kita sudah paling berjasa, karena tidak ada jasa kita sama sekali. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak minta rezeki darimu, juga tidak minta makan dari kau gitu. Innallaha huwar razzaq. Ar-razzaq. Ra-nya pakai tasydid, zai-nya pakai tasydid. Nanti Ustaz Farul lah yang jelaskan. Kenapa sampai segitunya ra-nya pakai tasydid, zai-nya pakai tasydid. Dzul quwwatil matin. Abang Kakak, kita sedang menyembah zat yang sangat kuat, sangat hebat, sangat powerful. CCTV ini bisa kita bohongin. CCTV kan buatan Cina. Tulisannya coba tengok. CCTV kan? Betul nggak? Iya. Ini bisa kita bohongin, bisa kita edit. Tapi CCTV, sisi kanan, sisi kiri, nggak bisa. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Maka saran saya untuk yang sedang mau cari muka sama Allah, mendingan ngaku salah aja. Sujud, tersungkur, nangis, air mata. Bilang, ya Allah ampun. Kalau kau yang bongkar aib aku, selesai aku ya Allah. Kalau manusia, pengacara, pengadilan, bisa diedit. Bisa diedit. Demi Allah bisa diedit. Sosmed, gampang sekali. Bisa bikin buzzer kan? Ada kan? Apa buzzer RP istilahnya tuh? Tergantung waktunya aja. Kalau durasi kan bisa kita atur. Tapi kalau waktu kadang-kadang sudah tidak cocok gitu. Bayar Bang Kakak untuk bisa dapatkan pembelaan, tapi CCTV tidak bisa. Maka saran saya sama santri-santri, anak-anak, kawan-kawan yang mau dengar, cara paling baik ngerayu Allah tuh nangis, minta ampun, bilang aku salah aja. Itulah yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau Nabi Yunus mau baper tuh dia bikin instastory dalam perut ikan paus itu. Ya Allah, umat aku bengal ya Allah. Aku udah dakwah berkali-kali dah, enggak mempan mereka ini. Tapi tau enggak, ikan paus itu jadi wasilah Nabi Yunus dapat 100.000 follower baru. Jadi buat yang Instagramnya belum sampai 100.000, masuk perut ikan dulu. Coba tengok, ayatnya kan mi'ati alf. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus tidak masuk orang-orang yang memuji-muji Allah, bertasbih berdoa, maka kata Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan masuk dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, sampai ketemu sama Allah. Dan dia masuk dalam keadaan mulim. Mulim itu terhina, hakir. Nabi Yunus tuh. Tapi Nabi Yunus tahu, sadar diri, tahu passwordnya. Jadi currency yang terbuka itu bukan kripto, Bang Kakak. Currency langit itu bukan Bitcoin. Currency yang terbuka itu bukan US dollar atau dinar Kuwait. Currency atau mata uang yang diterima di langitnya Allah itu cuma satu, istighfar. Siapapun yang punya dosa hari ini, tukarlah dosa itu dengan istighfar terbaikmu. Mungkin satu kali lafaznya, astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah, saya banyak sekali salah. Sebelum kau siksa saya ya Allah, aku nyerah dulu ya. Sebelum kau bantai aku ya Allah, aku nyerah dulu. Bagus, aku nyerahkan diri. Salah aku ya Allah, silakan. Mumpung aku masih hidup, masih bisa istighfar nih. Minta ampun aku ya Allah, banyak dosaku. Mata, telinga, mulut, hidung, tangan, hati. Oh, penuh Bang Kakak dosa kita nih. Orang serang misalnya akun kita. Yang diserang akun bukan aku kan, ngapa baper? Bikin akun baru ngapa? Yang diserang cuma akun kok. Bukan aku. Orang sebutkan aib kita 2 misalnya itu, atau 3 aib kita tidak terima gitu. Aib kita kan yang asli 100, 1000. Kenapa kita tidak terima? Karena kita ngerasa baik, ngerasa sudah soleh. Apa kita pakai gamis, pakai kopiah, ngomongnya udah antum, ana ini masya Allah. Antum itu astagfirullah. Mana bisa diingatkan kayak gitu? Antum ini? Bayangkan NPD syariah apa? Gimana kalimatnya? Salut antum sama ana. Apa kalimatnya? Salut antum sama ana. Hah? Nggak terbalik. Kalau anak nongkrong bilangnya, salut lu sama gua. Salut lu sama gua. Tapi kalau NPD syariah, salut antum sama ana. Tinggal dirubah aja. Ana ini, masya Allah. Gimana ana ini masya Allah? Dia cium tangannya sendiri, saking kagumnya dia sama dirinya. Iblis nengok itu, putus asa iblis. Aku nggak senarsis ini, kata iblis. Tugas saya cuma nyampaikan, cuma ngasih tahu. Virus ini banyak, amat sangat banyak. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu
Innama nahnu muslihun. Jangan bikin kerusakan, Bang. Dia bilang apa? Justru kami yang bikin perbaikan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bukan layak lamun, bukan layak kilun, bukan tidak mikir. Bukan tidak berilmu. Dia bukan bodoh, pintar, cerdas luar biasa. Cuma pintarnya one step ahead gitu. Abang tahu one step ahead? Kebablasan bahasa lainnya. Apa one step ahead? Kebablasan. Kalau Kiai Hasan bilang dinamis. Orangnya tuh dinamis. Apa dinamis? Mencela-mencela. Pagi kedelai, sore udah jadi tempe dia. Apa yang kita perlukan abang kakak? Kita perlu FIT. Di zaman yang bahasa Kiai Hasan itu, Ustaz Faru, su'uba i'rabuhu. Susah dijelaskan. Ada korban kayak pelaku, ada pelaku kayak korban. Terbalik-balik dunia hari ini, maka kata Kiai Hasan, su'uba i'rabuhu. Mana fa'il, mana maf'ul, mana mudhaf ilaih, mana na'at man'ut, mana khobar, mana mubtada, gitu udah enggak bisa nebak. Apa gini nengok sosmed? Oh, udahlah. Ada ukhti-ukhti wahyah. Tahu Bang? Tahu enggak ukhti wahyah? Awal nih bacanya Quran terus kayaknya ya. Ukhti wahyah itu waktu ditengok di sosmed, wah. Waktu ketemu yang asli, ya gitu. Wahyah. Namanya apa Bang? Wahyah. Waktu nengok di sosmed, wah, ukhti banget tuh. Pakai jilbab, nikopnya cantik, postingannya kalimat-kalimat bijak. Begitu ketemu yang asli, ya gitu. Namanya ukhti apa? Ukhti wahyah. Nah ini hiburan aja. FIT. F yang pertama Furqan. Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kata-kata ja'ala, create something new. Allah tadinya tidak ada kasih perangkat itu, tapi Allah lihat orang ini, hamba ini bertakwa sungguh-sungguh, aku kasih dia furqan. Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Bisa merasakan, bisa melihat, bisa ketemu fraud, ketemu kecurangan, ketemu kebohongan, ketemu kebatilan dengan sangat cepat tanpa harus Allah yang kasih. Yaj'al, seperti kalimat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aslinya makhluk cuma dua, jin dan malaikat. Waktu itu cuma dua makhluk. Terus Allah bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bikin startup baru, namanya manusia. Baperlah iblis, padahal sudah ngukur baju. Udah mau pelantikan, tak jadi. Baperlah. Dia bilang, aku lebih baik karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari iblis. Lupa harga tanah naik terus, harga korek api segitu-segitu aja. Nggak nyambung, nggak apa-apa. Memang tanggal segini ini masalah memang. Ya. Furqan, Allah ciptakan Furqan dan Allah kasih. Para pemimpin, para leader, kepala bagian, kabak, wakil pengasuh, dimanapun berada, yang kita butuhkan hari ini adalah Furqan, kemampuan membedakan ini ori atau KW, ini asli apa palsu. Jangan cepat tertipu sama TOP, tulisan omongan penampilan. Coba bilang. Caption bisa pakai AI sekarang. Betul nggak? Dia bisa bikin caption pakai AI? Berapa detik? Omongan gimana? Omongan bisa belajar public speaking, belajar NLP, belajar ini. Bisa untuk pengaruhi orang. Penampilan bisa? Bisa, sangat menipu. Tadi wahyah. Kenapa kalau foto ibu-ibu nggak boleh pakai HP orang lain? Rupanya settingan filternya beda. Kan bisa dikirim pakai Bluetooth, Bu. Nggak usah, beda Ustaz. Apa yang beda setting? Oh, pakai aplikasi. Supaya tirus, supaya langsing, supaya nggak gendut. Tapi itu bukan di sini ya, sana Samudra Atlantik. Dah? TOP, apa TOP? Tulisan, omongan, penampilan. Caption, bikin tulisan. Oh, mendayu-dayu. Pokoknya ukti-ukti itu pasti kelepek-kelepek lah kalau nengok tulisannya dia. Karena manis banget tulisannya. Yang kedua, yang kita perlukan adalah ilham. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah wahai orang beriman, maka Allah akan langsung mengajarimu. FIT, Furqan, ilham. T-nya apa Yaman? Takwa. Takwa inilah barometer kita Bang Aka. Saya pun masih belajar 0,000 sekian. Belum bisa masuk kategori muttaqin. Masih banyak belang bentongnya saya ini. Takwa banyak ya, bisa di Ali Imran 133 sampai 135. Yunfikuna fis sarra wad dharra kaziminal ghaiza afina 'anil nas dan seterusnya. Mudah memaafkan dan seterusnya. Jadi di zaman yang su'uba i'rabuhu itu kita perlu FIT, Furqan, ilham dan takwa. Apa itu FIT ya Bang Aka? Furqan itu membuat kita bisa membedakan mana hak mana batil, kita bisa tahu dan bisa ngerasakan ini original, ini dibuat-buat, ini asli, ini bohong. Karena pemimpin salah satunya Bang, siapapun antum yang hari ini jadi pemimpin, wajib punya Furqan. Karena mata kita terbatas, tapi mata batin. Apa Ustaz hadisnya? Ittaqu firasatal mu'min. Fa'innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Sesungguhnya dia melihat dengan
cahaya Allah. Dia bisa lihat yang kita tak lihat. Dia bisa rasakan yang kita tak rasakan. Dia bisa ngerti apa yang kita tak ngerti. Nggak sempat ngomong, belum curhat. Materinya udah langsung dibahas. Ustaz kayak tahu yang saya perlukan. Nggak ada sesi curhat kan? Karena ditinggal ngantar anak abis ini. Takwa. Ilham saya belum jelaskan. Ilham tuh gini abang kakak, kita dikasih ide sama Allah yang orang lain nggak kepikiran sama sekali. Jadi saya nyebutnya BBI bang, bisnis berbasis ilham. Apa bahan bakunya, HPP-nya nggak ada. Kalau ngambil ikan di laut masih harus keluar bensin. Ngambil ilham, nggak ada bahan baku, duduk aja di bawah pohon gitu, atau duduk habis sholat gitu, Allah kasih ting masuk. Siapa yang Allah kasih? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Kalau kau pendusta, kau pembohong, kau penipu, tidak mungkin dapat ilham ini, tidak bisa bang. Kok orang bilang, kok udah habis-habis idenya? Kok kepikiran aja? Dia bilang, aku pun tidak tahu. Allah yang bisikkan, maka bisnis berbasis ilham. Ide ini bang, tidak mati-mati dan tidak habis-habis. Orang tidak terpikir. Kenapa orang tidak terpikir? Otaknya udah dipenuhi dengan kebohongan, kedustaan, riba, zina, maksiat, image, personal branding. Habis dia mikirkan dirinya aja. Tak sempat dia mikirkan kemaslahatan yang lebih besar. Kebaikan-kebaikan, tidak sempat, ilhamnya tidak masuk. Karena wattaqullah, di ayat tentang hutang yang paling panjang satu halaman Al-Quran itu, di paling bawah Allah bilang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah langsung jadi mentornya. Allah langsung jadi gurunya. Allah yang bukakan pintu-pintu ilmunya. Semoga kita semua ini, yang hari ini hadir yang online maupun offline, itu masuk orang-orang yang dapat furqan di akhir zaman ini, dapat juga ilham di akhir zaman ini, dan bisa mempertahankan furqan dan ilham itu di satu garis atau satu rel. Rel itu bernama takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah, doakan saya Bang Kakak, doakan saya juga, doakan istri saya Bunda Uung. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua, dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal berkah tanpa bermaksud kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini tamu-tamu kita, saudara-saudara kita, Bang Kakak jangan pulang dulu ya, karena habis ini Ustaz Faru masih melanjutkan menambah apa yang tadi kurang dari diri saya. Doakan ini tamu-tamu kita yang datang, semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi. Allah muliakan dunia dan akhirat, guru-guru, habib-habib, dzurriat Rasulullah semuanya, siapapun yang datang, abang kakak, ayah bunda semua, kita betul-betul minta perlindungan dan kasih sayang Allah. Pengennya kita meninggalnya husnul khotimah, hidup kita istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. 5, doa kita. Hidupnya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. 5, mudah-mudahan jadi penyemangat. Maaf malah kepanjangan saya ini saking semangatnya, karena ini kayak pil dacil gitu ya. Nanti guru saya ngasih naket gitu. Apa yang salah-salah nanti tolong dikoreksi Ustaz Faru. Jazakumullah khair abang kakak, barakallahu fikum, berkah selalu, semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah muliakan kita dunia akhirat. Masih belum selesai abang kakak ya, masih ada lanjutannya. Ini gongnya. Habis ini guru saya Dr. Faru, beliau akan melanjutkan dan akan menyampaikan. Jadi abang kakak selama ini cuma nengok di online. Nah, hari ini beliau datang langsung. Dari mana Ustaz? Vietnam apa tadi? Bukan, dari Makassar. Ya kan, dari Makassar. Ustaz Faru dari Makassar, kita doakan dan semua niat baik cita-cita beliau dijaga Allah, dilindungi Allah. Tafadhol Ustaz, menangkap burung puyuh di Bukit Selasi. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jalan-jalan ke rumah ayah. Di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faru, nomor 2. Saya izin ngantar anak sebentar ya, soalnya hari terakhir kan siang terbang jadi ngantar anak, dekat di sekolah sih, nanti kayak motor bentar, nanti saya langsung balik. Tapi jangan pulang dulu, ya ya. Kultum Ustaz, kuliah masih itu, ya, kuliah terserah antum. Saya izin sebentar aja, izin ngantar anak. Siap Ustaz, Ustaz. Pokoknya anak balik sini antum masih harus ngisi ya. Tidak boleh berhenti dulu, bebas Ustaz. Ini apa? Terserah antum nanti mau buka ayat yang ini Ustaz. Siap. Halo, jazakumullah khair. Izin semuanya. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan dakwah seseorang itu diuji dengan 3 hal. Ujian hatinya, ujian syahwatnya, dan yang terakhir ujian keluarganya. Tidak ada yang lolos kecuali dia lewat dengan 3 ini. Saya, Ustaz Lukman, adalah orang-orang yang paling berat ujian hatinya. Mungkin kita lolos di keluarga, mungkin kita lolos di ujian syahwat, tapi ujian hati berat. Sini ada Ustaz Andika, Ustaz Adia,
Ya, ada ustadz-ustadz yang ngerjain proyek besar munzalan. Hati-hati. Ya. Karena kata hati-hati itu diambil dari dua hati. Disusun jadi hati-hati. Entah siapa yang membuat hati-hati. Kenapa harus pakai kata itu? Saya juga belum tahu sanadnya. Karena saya nggak pernah menelaah tentang sanad itu. Tapi yang saya tahu, kalimat qalbun itu diambil daripada kata qallaba yuqallibu taqrib. Jadilah dia iklab. Hukumnya iklab. Nun sukun berubah jadi mim. Nggak kelihatan lagi nunnya. Orang baca mim ba', mana nunnya? Nggak ada. Udah jadi mim. Karena ujian hati ini, ikhwan, adalah ujian yang tidak mungkin dilewati kecuali orang-orang yang mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa mukhlasin itu? Orang-orang yang ikhlas. Kategori ikhlas itu apa, Ustaz? Kategori ikhlas itu ketika dia beramal, dia tidak butuh apa-apa dari amalannya kecuali Allah ridha sama dia. Itulah ikhlas yang paling sederhana. Maka kalau kemudian dibalik, orang beramal karena manusia itu, berarti bukan karena Allah ya. Itu syirkul asghar namanya. Syirik kecil. Wasyirkul asghar kata Nabi SAW, beramalnya seseorang karena manusia. Tapi ada syirik yang membahayakan diri, teman-teman. Yaitu apa? Berhentinya seseorang beramal karena manusia. Itu karena ujian hati dia nggak lolos tuh. Maka dia berhenti beramal karena mengatakan dalam dirinya, kalau saya beramal terus dengan amalan ini, saya sedekah terus dengan sedekah ini, saya ngaji terus, saya ceramah terus, khawatir saya riya. Dia khawatirkan yang kecil, dia masuk pada syirik yang lebih besar. Itu karena apa? Dia tidak lolos di ujian hati. Paham tidak kalian? Berat gak materi ini? Aman ya? Masih aman ibu? Beramal karena manusia apa tadi? Riya. Dan riya itu kata Nabi, ar-riya syirkul asghar. Asghar itu kecil. Terus ada orang udah beramal karena Allah, cuman ada omongan manusia. Gak usahlah tampilkan kau sedekah tuh, riya itu. Padahal dia udah rutin tuh beramal dengan amalan itu. Saat dia, gak usahlah berdakwah saat antum riya nanti. Padahal dia udah rutin tuh berdakwah. Dan dakwah itu amal soleh, sedekah itu amal soleh. Dia udah rutin bikin konten ngaji. Yuk baca, begini cara bacanya. Oh, riya sekali, pamer sekali. Lalu dia berhenti bikin konten. Tadinya konten itu dinikmati 10.000 orang. Tiba-tiba berhenti, orang-orang 10.000 ini marah. Loh mana? Gara-gara 2 orang. Siapa orang-orang yang kita nggak kenal? Dia juga nggak kenal. Hanya karena baca tulisannya. Dan itulah ujian paling berat dalam dakwah. Ujian paling berat dalam perjuangan. Ujian hati ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang betul-betul ikhlas kepadamu. Dan ujian hati itu teman-teman, melewatinya, untuk lolos dari ujian hati ini, ada 7 amalan. Nggak tahu nih sempat gak kita bahas semua. Wah gaya-gaya juga lah. Bisa coret-coret juga. Saya lanjutin aja apa kata Kiai Lukman tadi ya. Ini namanya ujian hati. Sumya qalbun qalbun sumya qalbun qalban litaqallubihi karena seringnya dia terbolak-balik. Dinamakan hati itu hati karena seringnya dia terbolak-balik. Apa yang paling sering terbolak-balik? Hati. Bolak-balik. Apa definisi paling sederhana dengan kata bolak-balik? Salah. GJ. Gak jelas. Katanya ustadz yang
Cerdas tuh yang bisa mengikuti ustadz yang lain kalau dia ceramah. Jadi kita harus coba ikuti cara Kiai Lukman berceramah. GJ. Jadi ada wah ya. Yang kalau dilihat pertama wah. Setelah itu ya. Nah, jadi kalau hati gimana kalau teman-teman? Hati itu dinamakan hati. Apa kata Nabi? Oh ini bukan kata saya, ini kata Rasulullah. Sumya qalbun qalban litaqallubi. Dinamakan hati itu hati karena dia sering terbolak-balik. Orang kalau yang sering bolak-balik, itu namanya orang apa? GJ. Apa orang GJ itu? Nggak jelas. Kenapa dia nggak jelas? Karena hatinya tidak terarah. Tidak terarah. Sedangkan penunjuk arah itu biasanya kompas. Iya. Penunjuk yang memberi petunjuk, bahasa Qur'annya hudan. Maka orang yang mau hatinya terarah, biar gak jadi orang yang gak jelas, biar hatinya dia tidak terbolak-balik, terjaga keikhlasannya, harus punya hudan. Dan Quran itu hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran. Ada di atas ya? Oh pantas pada lihat ke atas. Masya Allah. Coba Cis. Masuk kah? Nah, maaf ya, saya kurang canggih orangnya. Sudah? Nah sekarang lihat Bapak Ibu sekalian, ini ujian hati. Pertama kita sepakat dulu, ujian keluarga, ujian syahwat, ujian hati. Terasa nggak di kalian semua? Ketika kemudian mau memperjuangkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menghindarkan dari kemungkaran, terasa nggak 3 ujian ini? Ada nggak yang tidak terasa dengan 3 ujian ini? Saya yakin nggak ada. Maka ujian tadi apa? Susunannya ya. Nomor 1, ujian hati. Semua pejuang dakwah pasti kena. Nomor 2, ujian apa tadi? Syahwat. Ada nggak manusia tanpa syahwat? Nggak ada. Karena kalau dia nggak ada syahwatnya, dia bukan manusia. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Manusia itu punya kecenderungan untuk sesuatu yang buruk. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Bahkan dikategorikan dalam Al-Quran bukan hanya syahwat. Hubbus syahawat, suka cinta terhadap syahwatnya sendiri. Dan gak mungkin sama syahwat manusia itu. Ada 6 syahwat. Udah tahu belum? Saya tulisin ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Masya Allah, perempuan dulu nih. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al muqantarah qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Oh, udah jadi kayak kita dosen ini. Wal fiddah. An-nisa apa tadi artinya? Perempuan. Al-banin, anak keturunan. Al-qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Uang, emas, perak, hartalah sederhananya. Cukup enggak? Belum selesai. Minadh dhahabi wal fiddah. Wal khailil musawwama. Al-khailul musawwama. Oh berarti kalau yang di online enggak bisa lihat yang ini ya tulisannya. Oh, bisa juga dia. Oh, canggih kali ya. Dia 2. Dia online ini bisa lihat tulisan yang di atas nih. Insya Allah. Tolong bikinkan nanti di Makassar ya. Al-khailil musawwamati. Tapi bahaya kalau saya pakai gini, bahaya. Nanti tidak selesai kajian saya. Orang tidak pakai pulpen aja, panjang kajian saya. Nanti langsung S3 kalian ini. Al-khailil musawwamah itu kendaraan. Kuda tunggangan. Kendaraan apapun, sepeda. Malah ada tuh orang bangun pagi udah nyuci mobil. Dan dia tidak mau orang lain yang cuci. Karena kan katanya orang lain tidak bersih. Langsung yang punya mobil yang cuci. Khusus mobil yang paling dia suka. Dia larang tukang cuci mobilnya. Dia larang drivernya cuci. Khusus mobil ini kamu jangan cuci. Saya yang cuci. Begitu cintanya sama mobil itu. Pagi-pagi, subuh-subuh buta. Saya nginap di BSD. Masya Allah. Dikasih tempat sama seorang jamaah. Dan nginap sini Ustaz. Subuh-subuh buta. Masya Allah. Dia udah nyuci mobil sport dia. Karena hari Ahad pagi dia mau pakai tour dia. Mobil itu sama semua komunitas mobil sport itu. Ferrari itu. Dicuci pagi-pagi buta. Subhanallah. Pulang dari ceramah, saya tanya. Dia pas mau berangkat tuh. Udah sholat subuh belum tadi sebelum nyuci? Belum Ustaz. Saya bilang, astagfirullah. Dia bangun sebelum subuh. Belumlah dia sholat. Dia udah nyuci mobil. Nah itulah. Khailul musawwamah. Kendaraan. Wal an'am. Al-an'am. Hewan. Ternak. Ada yang untuk
sekolah anaknya berhitung. Tapi untuk beli hewan peliharaan dia tidak berhitung. Yang suka burung, beli mahal al-an'am, hewan ternak atau hewan ya, atau apa sajalah yang berkaitan dengan dunia perhewanan. Wal harth, al-harth itu tumbuh-tumbuhan, ya, sawah, ya. Al-an'am hewan, ya, tumbuhan, padi, semuanya lah. Ya. Namanya al-harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Nah, maka lihat ini ya. Ujian hati, ujian syahwat, ada yang ketiga ujian keluarga. Ujian keluarga. Nih. Ada yang istrinya, ada Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada yang anaknya, ada Nabi Nuh juga. Yakub anaknya. Ya. Ada yang bapaknya, Ibrahim, Azar, ada. Ada yang suaminya Asia istri Firaun. Nah, ujian keluarga akan banyak juga. Ini kalau saya bahas tiga-tiganya teman-teman nggak akan muat waktunya. Maka kita fokus di hati karena dia ujian paling berat. Dan itu yang menjadikan orang istiqamah. Orang husnul khotimah. Kalau tadi kriteria mau di alam barzakh nyaman, di kuburan nyaman, ya ada istilah tadi FIT, Furqan, Ilham, Taqwa. Maka semua yang berkaitan dengan Furqan yang dibahas oleh Luqman, semua yang berkaitan dengan ilham, semua yang berkaitan dengan takwa, itu kuncinya di hati. Mau saya kasih dalilnya? Furqan, lihat. Siapa yang menjadi sosok paling utama dalam surah Al-Furqan? Ibadur Rahman. Lihat apa kata Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman, ketika Allah sebutkan sifatnya di dalam surah Al-Furqan, itu ceritanya tidak langsung dia rajin sholat. Tapi lihat ayatnya. Wa ibadur rahman. Dan ibadur rahman. Alladzina yamshun. Yang kalau dia berjalan di atas bumi. Yamshuna alal ardi hauna. Dia berjalan dengan pelan. Dia berjalan dengan rendah hati. Hauna, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun. Kalau dia dapat omongan dari orang jahil, qalu salama. Dia cuma mengatakan selamat tinggal. Dia enggak ada urusan dengan orang. Dia perbaiki hatinya. Dia rendahkan hatinya. Maka ibadur rahman yang menjadi inti dari surah Al-Furqan kisahnya itu dan tidak berulang dia, tidak ada ulang. Setelah itu Allah sebutkan sifat-sifat yang lain. Qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif anna. Orang ibadur rahman itu yabituna li rabbihim, sering sujud, sering ruku. Iya. Itu setelah dia rendah hati. Dia taklukkan dulu hatinya. Agar kemudian dia tidak takluk dengan hatinya. Ya. Contoh ilham lagi, coba ilham. Apa yang dimaksud dengan ilham di sini? Sesuatu wattaqullaha wa yu'allim, bertakwalah Allah yang ajarkan. Itu bahasa sederhananya kayak Luqman tadi. Pada dasarnya ilham itu teman-teman, kau dapat tiba-tiba pemikiran, lalu kau sandarkan itu pada Allah. Idemu, gagasanmu, kehebatanmu, tiba-tiba kau bilang, hadza min fadli rabbi. Itu ilham. Sulaiman, itu ada dalam surah An-Naml. Ketika dia mau memindahkan singgasananya Bilqis atau Balqis dalam riwayat Bilqisun atau Balqisun, dia menanyakan kepada pasukan-pasukannya. Dia katakan seperti ini, perhatikan ini. Ini dinamakan ilham. Sulaiman juga nggak tahu dan dia juga tidak paham bahwa jin-jin itu bisa memindahkannya. Gimana tadi kalau mau buka Qurannya? Coba buka Quran surah An-Naml teman-teman. Atau bantu saya di sini. Gimana cara buka Quran di sini? Ah, di sini kah? Oh, langsung geser aja. Oh, canggih. Ya. Geser ke sini ya kalau. Ya, oke. Nah, buka An-Naml tuh, lihat. Saya kasih lihat, inilah yang dinamakan ilham. Ya, biar kalian ngerti tuh. Nah, mungkin tadi kurang paham kan? Nah. Coba ini ya, lihat ya. Ya, ayat 38. Kelihatan enggak? Sudah. Coba An-Naml ayat 38, teman-teman. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum. Sekelas Sulaiman enggak tahu. Cuma dia punya tiba-tiba dapat ide, tiba-tiba dapat gagasan, pemikiran untuk menaklukkan hati seorang wanita yang jadi ratu di sana, di Sabah. Namanya Bilqis. Maka coba lihat habis dia Sulaiman berkata, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin."
Sulaiman mengatakan, wahai para pembesar, orang-orang hebat jadi pasukannya, siapa di antara kamu yang sanggup membawakan singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri? Ini tuh ide tiba-tiba. Karena mereka lagi dalam perjalanan, Sulaiman tiba-tiba kepikiran, wah bagus nih. Kalau di awal-awal dia datang, ya, nanti kalau dia datang ke sini, saya tunjukkan kehebatan saya. Maka dia tanyalah pada jin-jin itu, pada semua pembesar itu. Makanya dikatakan di sini, qala ifritun minal jin. Ifrit dari golongan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Jadi bayangkan sebelum berdiri di atas singgasana Sulaiman duduk, lalu kemudian menanyakan itu, dia katakan seorang Ifrit bilang, sebelum kamu berdiri wahai Sulaiman, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguh aku benar-benar kuat, lagi dapat dipercaya. Nah, geser. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bih qabla an yartadda ilaika tarfuk. Seorang yang punya ilmu dari kitab berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Nah, sekarang lihat ya, bagaimana ilham itu lagi-lagi ujian hati. Falamma, kan Sulaiman sudah lihat ini singgasananya datang. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika dia sudah melihat singgasana itu di depannya, dia pun berkata, qala hadza min fadli rabbi. Kata Sulaiman, ini adalah karunia dari Allah. Kenapa Sulaiman cepat-cepat berkata, hada min fadli rabbi? Karena dia khawatir, dia tidak lolos pada ujian kedua itu. Pada ujian yang pertama tadi itu. Ujian apa? Ujian hati. Dia langsung segera bilang, ini adalah karunia dari Allah. Hada min fadli rabbi liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur? Apa aku termasuk yang bersyukur atau aku termasuk yang kufur? Makanya Allah bilang sini, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan siapa yang kufur, sungguh Tuhannya maha kaya lagi maha mulia. Teman-teman, ya. Seketika kalian dapat gagasan, dapat sesuatu, dan itu mendapat taufik dari Allah. Ya. Dijadikan gagasan kalian itu jadi uang, jadi duit, jadi hasil, jadi manfaat, jadi apapun. Percaya, segera sandarkan kepada Allah. Kalau enggak, takluk kalian. Jangan pernah biarkan hati kalian menguasai kalian. Kuasailah dia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hati itu terbolak-balik lebih cepat daripada terbolak-baliknya air ketika mendidih. Pernah lihat air kalau mendidih? Kalau air lagi mendidih itu gimana? Ya, terbolak-balik. Bergelembung kencang dia. Kata Nabi SAW, terbolak-baliknya hati seseorang lebih cepat daripada terbolak-baliknya air yang sedang mendidih. Bahkan kalau Anda tidak matikan dalam keadaan mendidih itu, dia akan tumpah. Sampai segitunya, teman-teman. Maka jangan sampai kita semua yang hadir hari ini takluk pada ujian ini. Ujian hati kita. Biasanya orang yang ujian hatinya lolos, dia akan mudah dengan ujian syahwat. Kalau ujian syahwatnya dia lolos, dia akan mudah dengan ujian keluarga. Maka Yakub, Ayub, semua orang-orang yang punya ujian keluarga. Tapi kenapa dia lolos? Karena dia punya ujian, karena dia sudah melewati ujian syahwat. Makanya kalau dalam Al-Quran itu dikatakan, wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina. Kami kembalikan keluarganya Ayub, yang waktu itu dia sakit ditinggalkan oleh istrinya dan anak-anaknya. Kami kembalikan, kata Allah. Disembuhkan, dikembalikan. Rahmatan min indina. Yakub juga, ketika Yusuf kemudian dibunuh atau berusaha dibunuh oleh kakak-kakaknya. Apa kata Yakub? Wa ufawwidu. Kata Yakub, wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang zalim, orang yang mungkar, orang yang fasik. Bahkan Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya serahkanlah ini masalah Yusuf nih. Wa huzni, kesedihan saya ila Allah. Nah itu uji hati. Saya sebenarnya cuma mau bilang begini sama teman-teman semua. Perbaiki hati kalian. Maka Allah akan bereskan satu-satu itu urusan kalian. Mulailah dari menata hati baik-baik. Terlebih kayak saya, Habib Syauqi, yang suka ceramah. Allah, berat sekali itu menata hati. Dipuji,
Tapi kalau berhenti malah jadi syirik. Dipuji dan dibenarkan malah jadi riya. Maka harus bersegera mengatakan hadza min fadli rabbi. Ya. Kalau malaikat langsung bilang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak punya ilmu ya Allah, kata malaikat. Padahal dia tahu. Ya, setelah dia curhat bahwa manusia itu suka merusak, lalu dia bilang subhanaka la ilma lana lah. Itulah. Ya. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Langsung bilang apa? Rabbana taqabbal minna. Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Subhanaka la ilma lana. Kata malaikat. Karena kalau kalian putar-putar pada permasalahan kalian, inti utamanya adalah hati kalian belum qalbun salim. Masih ada hati kalian tuh benci sama orang Islam. Buat bisnis hanya untuk mempertunjukkan kepada mantan kompetitor atau mantan bosnya. Berarti hatinya sakit. Buat bisnis hanya untuk menunjukkan bahwa saya sekarang kaya. Itu hati. Menikah hanya untuk menunjukkan bahwa ini saya sudah punya istri. Bukan untuk memperbaiki hati, memperbaiki diri. Nah, itu permasalahan utama. Bukan anak antum, lu gue. Kita semua masalah kita di situ. Dan sampai kiamat, perhatikan teman-teman. Sampai kiamat. Yang akan difokusi oleh syaitan adalah menggoda hati-hati anak cucu Anda. Makanya yang lolos itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu di mana dia? Kelihatan enggak ikhlas itu? Enggak kelihatan. Makanya suratul ikhlas. Ya. Kata ikhlasnya enggak kelihatan. Di suratul ikhlas, kata ikhlas sendiri itu enggak kelihatan. Enggak ada kata ikhlas dalam surah al-ikhlas. Menandakan ikhlas itu enggak perlu nonjol. Ya. Tapi subhanallah, di zaman sekarang, untuk ikhlas, lalu kemudian memberhentikan dakwah, syirik. Jangan sampai kita udah terbiasa bikin konten untuk berdakwah, lalu kemudian gara-gara alasan saya takut gak ikhlas, maka berhenti dia berdakwah. Itu makanya tipis sekali. Biasa soft pertama, tiba-tiba dikatakan, wah kamu tuh gak usah so alim. Soft pertama terus, sekali-sekali lah soft ketiga, soft kedua. Dan dia lakukan, subhanallah, bodoh. Hanya gara-gara omongan manusia. Padahal Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dalam soft pertama, dan dalam panggilan menjawab panggilan azan, itu akan ada kebaikan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Seandainya mereka mengetahui pada kebaikan itu, maka mereka akan datangnya dalam keadaan merangkak sekalipun. Kita kembali lagi ya, saya selesaikan materinya. Maka, bagi saya teman-teman, yang dibahas Kiai Lukman tadi, ya saya tuh nggak mau jauh-jauh dari apa yang dibahas. Tadi ini ada batil, ada hak, ya, fit, furqan, ilham, takwa. Takwa lebih jelas lagi. Nabi tunjuk di mana? At-taqwa huna. Itu kalimat langsung to the point. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Di sini itu apa, ikhwan? Ada apa di sini? Apa yang dia tunjuk Nabi ini di sini? Hati. Maka takwa itu bukan pada pakaian, bukan pada jabatan, harta. Takwa itu di hati. Sekarang lihat ya, saya mau ngajarin kalian. Ini khususnya orang-orang Munzalan dan orang-orang di luar Munzalan. Kalian lihat ya, doa Nabi Musa, doa Nabi Isa, doa Nabi Ibrahim. Saya mau bedah satu-satu nih. Semua lihat. Ya. Kita mulai dari doa Nabi Musa. Coba kalian lihat situ. Qala rabbi shrah li sadri. Apa yang dia cari? Hati. Baru dia bilang, wa yassirli, ya Allah lapangkan dulu dadaku ya Allah. Ya. Lalu kemudian dia bilang, mudahkan urusanku ya Allah. Baru dia bilang, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan-ikatan di lisanku ya Allah. Agar mereka mengerti ucapanku ya Allah. Oke? Dia mulai dengan hati. Sekarang lihat Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Lihat teman-teman. Ini Nabi Isa berdoa. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kami makanan dari langit. Takunu lana 'idan, itu akan menjadi sesuatu yang ya, membahagiakan kami. Id, ya, li awwalina wa akhirina, untuk orang sebelum kami dan akhir, orang-orang setelah kami. Ya. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Lagi-lagi Nabi Isa menyandarkan itu kepada Allah. Anta khairur raziqin. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki. Engkau sebaik-baik yang memberi rezeki. Ya. Tahu apa kata-kata makna daripada engkau khairur raziqin? Itu juga ada dalam surah Al-Jumu'ah. Ya. Engkau sebaik-baik yang memberi rezeki. Seakan-akan Nabi Isa ingin mengatakan bahwa kalau turun betul hidangan dari langit, ya,
itu bukan karena saya, tapi karena Allah. Maka dia jaga kembali hatinya. Sebagaimana Sulaiman langsung mengatakan, hadza min fadli rabbi. Sebagaimana Ibrahim langsung mengatakan, ya, Rabbana taqabbal minna. Kenapa doa Nabi Isa itu ditutup dengan warzuqna wa anta khairur raziqin? Padahal di awalnya sudah anzil alaina. Kan yang pertama dia bilang turunkan bagi kami hidangan dari langit. Tapi dia tutup lagi dengan mengatakan warzuqna, dan karuniakan kami rezeki wa anta khairur raziqin. Engkaulah sebaik-baik memberi rezeki. Karena Nabi Isa tidak ingin, hatinya itu berbelok. Kalau betul-betul turun itu hidangan dari langit, Nabi Isa takut bahwa nanti semua kaumnya itu mengatakan bahwa Nabi Isa ini Tuhan. Maka dia pengen jaga hatinya. Maka ada istilah Nabi itu dalam hadis, la tatruni. Jangan kalian berlebih memujiku. Sebagaimana kaumnya Nabi Isa berlebihan memuji Nabi Isa itu sendiri. Khawatirnya Nabi, levelnya Nabi diangkat jadi Tuhan, itu yang paling Nabi tidak inginkan. Jangan sampai ada orang yang mengangkat berlebihan. Nah, itulah cara Nabi Isa menjaga hatinya. Wa anta khairur raziqin warzuqna. Padahal di awal sudah dibilang anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu Nabi Isa itu. Dan inilah satu-satunya doa, teman-teman, karena ini doa yang paling mustahil. Suruh minta hidangan dari langit. Dan apakah Allah turunkan betul hidangan dari langit? Allah turunkan betul. Di ayat setelahnya. Ya. Apakah Allah turunkan? Allah turunkan. Ayat 114, lihat ayat 115-nya. Ya kan? Warzuqna wa Isa putra Maryam berdoa. Lihat ke atas, lihat sini. Lihat ya. Ya kan? Berilah kami rezeki engkau sebagai pemberi rezeki. Qala Allah berfirman, sesungguhnya aku menurunkannya hidangan itu kepadamu. Turun enggak hidangan dari langit? Kebayang enggak itu? Apa itu hidangan dari langit? Ayam kah? Daging kah? Tapi turun beneran enggak? Turun beneran. Siapa yang kufur di antaramu setelah turun hidangan itu? Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Kalau ada yang siapa yang kufur di antaramu setelah turun hidangan itu, sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara manusia seluruh alam. Saking marahnya Allah, permintaannya aneh-aneh, tetap dikabulkan, tapi Allah mengancam, saya akan mengazab kamu yang saya tidak akan pernah azab orang-orang lain selain kamu. Karena permintaannya juga berat. Maka coba lihat teman-teman. Semua doa ini, lihat doa-doa Nabi itu. Hanya satu kali, ini saya kasih tahu kalian, rumus juga. Hanya ada dalam doa Nabi Isa ini. Sudah pakai Allahumma, sudah pakai Rabbana. Doa lain itu nggak ada yang menggabungkan Rabbana dengan Allahumma. Kalau Rabbana, Rabbi syrahli sadri. Doa Nabi Ibrahim lihat, Rabbi habli hukman. Lihat doa Nabi Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Nggak ada. Allahumma Rabbana, nggak ada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi nggak bilang Allahumma Rabbana inni. Nggak digabung tuh Allahumma sendiri, Rabbana sendiri. Khusus pada doa Nabi Isa, dia gabung. Lihat sini. Allahumma Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ini hanya sekali dalam Quran. Oke? Tidak ada dalam Quran Allahumma Rabbana kecuali doa Nabi Isa. Yang lainnya Allahumma sendiri, Rabbana sendiri. Saya ingin kasih pelajaran dari doa Nabi Isa juga, teman. Selain dia menjaga hatinya. Kalau kamu dapat sesuatu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa tiba-tiba dari Allah, jangan kau kufur nikmat setelah itu. Karena biasanya kalau ada ujian setelah itu, biasanya kalau kamu pelit, kamu kemudian sombong, kamu kemudian melakukan maksiat setelah kamu dapat nikmat yang besar itu, biasanya azabnya tidak pernah diazabkan kepadamu, kecuali azab itu akan menjadi azab yang terberat. Maka rumusnya makin besar nikmatnya, makin berat ujiannya. Allahumma Rabbana. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Nah, ini sudah doa menunjukkan bahwa dia rendah hati. Dia bilang, habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, karuniakan aku pengetahuan, ilmu hukman. Wa alhiqni bis salihin, kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Padahal Nabi Ibrahim itu orang soleh atau bukan? Orang soleh. Itulah cara dia berdoa untuk menjaga hatinya. Maka doa-doa Nabi-Nabi ini semua doa-doa untuk menjaga. Coba lihat doa Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku dengan masuk yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidq. Keluarkan aku dengan keluar dengan cara keluar yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nabi Muhammad minta dimasukkan ke dalam tempat yang baik. Ke dalam rombongan orang-orang baik. Nah, itulah cara mereka berdoa.
Padahal Nabi Muhammad bisa bilang begini, ya Allah, masukkan mereka ke dalam golonganku. Bisa. Ya. Tapi begitulah para nabi menjaga dirinya. Terlihat dari cara berdoanya. Maka semua nabi-nabi itu cara berdoanya, semua untuk menjaga hatinya. Minta tapi tidak sombong. Minta agar tidak sombong. Kalau ya Allah, saya minta hidangan dari langit. Tapi tidak ada pujian, warzukna. Maka kesombongan akan datang. Maka di ujungnya diputus itu kesombongan. Maka, wa anta khairur raziqin. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Qala Allah, inni munazziluha alaikum. Saya akan betul-betul turunkan pada kalian. Betul-betul diturunkanlah itu hidangan dari langit. Maka ini juga jadi dalil, jadi bukti bahwa kalau ada sesuatu yang mustahil, minta saja sama Allah. Ya, misal kalian pebisnis, ya outlet mau buka sampai 1.500, minta aja sama Allah. Kalau nurunkan hidangan dari langit Allah mampu, apalagi kalau cuma buka 1.500 outlet untuk kalian. Ya. Qala Allah, tapi ingat, sandarkan selalu kepada Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Masya Allah. Mana tadi? Maka sudah ya, sudah saya jelaskan. Furqan, ilham, takwa, itu semuanya berkaitan dengan hati. Nah sekarang, mau nggak sekalian saya kasih tahu? 7 hal atau amalan yang meloloskan hati. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena perhatian kita kadang-kadang tertuju pada hal-hal yang sifatnya seremonial, yang nampak, yang kelihatan. Padahal yang tidak terlihat ini yang paling mahal. Inilah yang dinamakan dengan ilmu gaib. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka amalan hati ini penting. Kalau hatinya baik, teman-teman, baik seluruhnya. Tapi kalau hati tidak baik, ini rusak seluruhnya. Di antara doa yang paling Nabi sering baca adalah Ya Muqallibal Qulub. Coba ikut saya. Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Muqallibal Qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, Tsabbit qalbi ala dinik. Demi Allah teman-teman, saya kalau lihat syekh saya itu, ya, subhanallah, orang-orang yang udah hati semua. Saya biasanya kalau saya khawatir dengan perasaan saya itu, saya pegang-pegang sendiri dari hati-hati saya itu. Tidak, saya langsung bilang, Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Saya pegang sendiri tangan dada saya itu. Coba kalau kalian habis beramal tuh, coba pegang di sini tuh. Biasanya 2 hal yang membuat hati itu agak begini jantung tuh. 1, ketika dia sangat bahagia. 2, ketika dia sangat sedih. Makanya ya Allah yang bolak-balikkan hati. Ya, kalau bisa sambil pegang dadanya itu, Ya Muqallibal Qulub. Dan demi Allah ini hadis Nabi, doa Nabi ini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Jangan sampai hatiku ini berpaling ya Allah. Jangan sampai hati ini rusak ya Allah. Sumber kebahagiaan, sumber rezeki, sumber ketenangan, semua di hati teman-teman. Nampak di luar bahagia, hatinya nggak bahagia, nggak akan bahagia orang itu. Percaya sama saya. Perbaiki hati kalian. Saya selalu biasakan namakan dengan qalbun salim. 3 kali dalam Quran ini. Ada qalbun munib, hati yang kembali. Hati yang bersih, salim itu bersih. Hati yang kembali, munib, suka bertaubat pada Allah. Ada ya amal soleh. Asy-syu'ara. Ya. Balik lagi ya. Atas. Wasy-syu'ara. Balik terus. Illa man atallaha biqalbin salim. 89. Bukan surah Asy-Syu'ara. Balik-balik. Al-Ankabut, Ar-Rum, Sajdah, Fatir, Shaffat, Asy-Syura, Zukhruf. Oke, Syu'ara.
Lihat apa kata Nabi Ibrahim. Ya, mulai dari ayat 87. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang sama Allah dengan hati bersih. Yang bilang ini siapa? Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan kau hinakan aku. Jadi Nabi Ibrahim yang punya amal soleh, punya anak-anak, Nabi semua, cucu-cucunya Nabi, bahkan cicit-cicitnya Nabi, sampai Rasulullah itu masih keturunan Ibrahim, teman-teman. Itu mengatakan, ya, jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Illa man atallah, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Ya. Maka sekelas Nabi Ibrahim takut, khawatir kalau dibangkitkan nanti dalam keadaan ya, dihinakan. Padahal dia tidak pernah melakukan maksiat, teman-teman. Nabi Ibrahim itu Nabi, awwalu Abul Anbiya. Ya. Bapaknya para nabi. Kecuali orang yang menghadap ke Allah dengan hati yang bersih. Maka kalau kalian tidak punya hati bersih, kita tidak punya, celaka kita. Sedangkan Nabi Ibrahim di akhirat saja takut. Apalagi kita. Maka kalimatnya, wala tukhzini. Jangan kau, ya Allah, jangan engkau ya, hinakan aku. Karena siapa orang-orang yang akan dihinakan, teman-teman? Orang-orang yang hatinya tidak bersih. Ya. Baik. Sekarang kembali, lihat sini. Maka apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkan hatiku di atas agama. Nah, sekarang kita masuk. Amalan hati yang pertama, teman-teman. Yang tidak bisa tidak ada. Kalau yang nomor 1 ini nggak ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini nggak akan pernah bermanfaat. Dan amalan hati ini harus dimiliki oleh semuanya. Tua, muda, wajib dia punya ini. Dan inilah yang menjadi dasar utama hati itu bisa bersih. Saya sebenarnya lebih hafal kalau pakai bahasa Arab. Saya tulis dulu Arabnya ya baru. Satu, husnudzon. Kalau nggak punya ini, rusak semua. Apa itu arti berhusnudzon? Berprasangka baik. Sepakat gak? Hati yang baik dimulai dari berprasangka baik. Kalau tidak ada prasangka baik ini, rusak hati. Percaya rusak. Ngelihat orang tuh jeleknya aja. Lihat takdir Allah tuh jeleknya. Bagaimana hati bisa bersih? Ahsin dhannaka billah. Perbaiki prasangkamu apalagi sama Allah. Maka hati yang bersih itu dimulai dari husnudzon sama Allah. Saya planning seperti ini. Yang terjadi lain. Apa yang berarti harus dimantapkan? Hati. Rasa apa yang harus diperbaiki di hati yang paling pertama? Prasangka. Makanya lihat ayatnya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Baru berprasangka aja udah jadi dosa. Al-Hujurat. Ini lihat teman-teman. Di screenshot ini ayat. Supaya kalian betul-betul ngerti. Ya. Al-Hujurat. Lihat ayat 12 nih. Foto, coba foto ini, foto. Ayat 12. Di foto, nggak ada di atas. Gimana caranya guys? Mengembalikannya. Ya. Coba dilihat itu, teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang disapa Allah? Orang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak prasangka. Atau jauhilah prasangka itu. Ini yang kalimat pentingnya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Lu berprasangka aja sudah jadi dosa. Oh, kayaknya Allah tidak sayang sama saya nih, yang diuji saya terus. Itu udah prasangka itu. Kenapa bukan dia jodoh saya? Kenapa bukan ini rezeki saya? Udah prasangka itu. Dan baru prasangka. Prasangka itu di sini. Udah rusak. Padahal dengerin. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa yang berniat dengan satu amalan dan dia mengerjakannya, maka telah menjadi pahala, dibalas 10 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat satu amalan dan dia satu dosa dan dia kerjakan, maka tidak dibalas kecuali 1. Barang siapa yang berniat satu amalan dan dia tidak mengerjakannya, sudah jadi pahala. Tapi yang terakhir Nabi bilang, barang siapa yang berniat untuk dosa
lalu dia tidak jadi mengerjakannya, ya maka dia dapat pahala. Dan perhatikan, prasangka itu, saya tanya sama kalian, sudah ada yang diamalkan atau baru di hati? Prasangka itu di hati atau sudah diamalkan? Baru di hati udah jadi dosa. Padahal Nabi bilang, semua yang lain itu nanti dikerjakan baru jadi dosa, betul tak? Kecuali prasangka. La haula wala quwwata illa billah. Paham tak? Kan hadis Nabi itu begini, 4, lihat sini biar ngerti. Ada 4 ya. Ini Nabi yang bagi loh, cara dapat pahala. Perhatikan. Niat kebaikan dikerjakan 10 kata Nabi pahalanya. Niat kebaikan ya tidak dikerjakan 1, udah dapat pahala, udah pahala niat. Oke? Niat kebaikan dikerjakan 10 pahala. Niat kebaikan tidak jadi dikerjakan sudah dapat 1 pahala. Oke? Berniat dosa, berniat keburukan ya, dikerjakan, niat jahat dan dikerjakan, tidak dibalas kecuali sama, setimpal. Berarti 1 niat dosa jadi dikerjakan, balasannya 1, hukumannya 1. Tapi yang terakhir nih, niat jahat, niat berbuat dosa, ya Ren, niat berbuat dosa tidak dikerjakan, ya, jadi pahala. Oke? Berarti kalau niat dosa ini, niat berbuat jahat ini tidak dikerjakan itu jadi pahala. Kenapa prasangka ini belum dikerjakan, belum ada, sudah jadi dosa? Ya Allah, zan. Makanya husnul zan. Ahsin dhannaka billah. Perbaiki prasangkamu kepada Allah. Ya Heri ya? Masya Allah. Saya berprasangka baik sama Heri. Silakan. Ya Allah. Her. Lelap sekali. Coba colek dikit, Lik. Her. Masya Allah. Apa Her? Perbaiki prasangka. Saya berprasangka baik. Antum lagi ngafalin kayaknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tabarakallah. Baik. Kita percepat aja deh. Udah ngantuk semua kayaknya. Lapar apa ngantuk? Perjelas dong. Lapar kayaknya. Oke, kita percepat ya. Atau udah aja lah. 1 aja dulu ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Sayangnya saya nggak bisa ngasih ilmu kalau cuma nyebutin. Nanti kalian nggak paham. Gitu. Saya sebutin 3 lah di sini. Hadiah buat kalian. 2, amalan hati yang paling mahal ini. Selain berprasangka baik sama Allah. Dan ini tidak dilakukan dan tidak dimiliki. Kecuali orang-orang yang soleh. Hatinya selalu dalam keadaan takhasyu'. Takhasyu'. Apa takhasyu' itu? Khusyuk. Khusyuk itu apa Ustaz? Hati yang satu. Hati yang langsung kemana? Fokus, merendah. Ya. Kemudian takhasyu' itu fokus, dia fokuskan dirinya untuk khusyuk, tidak mikirkan apa-apa. Hatinya fokus pada tujuannya. Ya, dia merendah, tidak sombong. Itu masuk dalam khusyuk. Ya. Kemudian tujuannya dia perbaiki, tujuannya hanyalah mendapatkan ridha Allah. Ya. Maka selain hati itu butuh zan, husnudzan, maka hati itu harus takhasyu'. Apa arti takhasyu'? Selalu dipaksa khusyuk. Saya tanya teman-teman, ayo lihat sini, biar kita sepakat dulu. Qad aflahal mu'minun. Ya kan? Al-mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang kalau dia salat dia khusyuk. Lihat ayat 2 ini. Coba lihat ke atas. Beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kalau dia salat dia khusyuk. Sekarang percaya enggak? Yang paling bisa membuat orang khusyuk atau tidak, suasana hati. Sepakat atau tidak? Pernah nggak kalian sholat dalam keadaan betul-betul butuh ini? Ya, hati lagi gelisah. Khusyuk nggak sholatnya? Khusyuk. Tapi kalau lagi nggak ada masalah, baik-baik aja, biasa aja tuh sholatnya. Maka memang hati itu yang kedua, yang harus dia paksa ada, yang harus dipaksa ada, supaya hati kita bersih, hati kita qalbun salim, hati kita qalbun munib, khusyukkan hatimu. Karena sebenarnya dasar, apa itu khusyuk teman-teman? Khusyuk itu fokus, yang tadi saya katakan. Ya, ada fokus, ada merendah, dan ada tujuan. Ya. Kalau ini sudah ketahuan 3 ini, tujuannya jelas, dia merendah dirinya, dan dia fokus, maka Masya Allah, tabarakallah. Dia jadi orang yang punya hati yang lapang, bersih. Nah, takhasyu'. Ya.
Maka khusyukkan hati. Paksa. Makanya orang sholat khusyuk itu sebenarnya bukan pikirannya yang dia fokuskan, hatinya. Agar tidak ada yang kemudian dibayangkan kecuali Allah. Dicari kecuali Allah. Namanya takhasyuk. Khusyuk. Nah, kemudian yang ketiga. Hati itu perlu tawadhu. Merendah. Apa tawadhu itu? Tawadhu. Bahasa Indonesianya rendah hati, tapi masih kurang pas kayaknya. Kalau terjemahan saya tuh tawadhu itu tawadhu nggak bisa diterjemahkan pas seperti khusyuk, udah. Karena kalau kita cuma bilang merendah, bukan juga. Tawadhu itu betul-betul rendah hati tanpa menyakiti. Karena ada juga orang rendah hati tapi dia menyinggung orang. Ya. Rendah hati. Definisi singkat menurut saya, hati tanpa menyakiti. Tanpa menyakiti. Jadi, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah hati di hadapan manusia karena Allah, Allah angkat derajatnya. Tapi dia tidak menyakiti orang. Jadi pastikan hati-hati kita ini merendah, tapi tidak ada yang disakiti. Jangan sampai Anda merasa, oh saya merendah, tapi perkataannya, omongannya menyakiti orang. Na'udzubillah min dzalik. Ini tawadhu. Jadi husnudzan, takhasyyu'. Ini bahasa Quran dan bahasa hadis semua. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Kalau Imam Syafi'i bilang, tawadhu' takun kan najmi laha linadhirin wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi. Kata Imam Syafi'i, tawadhu'. Rendah hatilah kalian tanpa menyakiti. Ya. Engkau akan seperti bintang di langit, kata Imam Syafi'i. La halinadhirin, dia akan memberi cahaya yang indah bagi orang yang memandangnya. Wala takun kad dukhan, jangan seperti asap, ya'lu bi nafsihi. Asap itu kemana? Asap itu kalau dia kan dari api kan, terus ada asapnya kan, dia kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ya'lu bi nafsihi, dia ke atas terus dengan sendirinya. Tapi ternyata enggak memberi manfaat. Na'udzubillah. Nah, 3 aja dulu teman-teman. 4, 5, 6, 7 ya, kita lanjutkan di pembukaan Al-Mas insyaallah ya. Jam 10. Bismillah. Saya kira itu, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Mulailah dulu dari yang 3 ini. Kalau 3 ini beres, insya Allah. Karena ini yang paling berat nih 3 ini. Husnudzan, takhasyyu', tawadhu. Nanti setelahnya itu ada juga yang beririsan dengan amalan hati. Ya, dan juga ada yang berlindung dari penyakit hati. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.